Ya, ya, hari ini dua dulu ya. Iya, Bu. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk merangkum ada 5 tokoh kewirausahaan yang sukses. Yang pertama di sini ada Julio Halim, yaitu founder and CEO Toko Indonesia. Dia memiliki karakter yang optimis, berkomitmen, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan percaya diri. Untuk kunci suksesnya adalah jangan pernah menyerah dalam berusaha. Julio yang awalnya tidak memiliki modal, terus berusaha untuk mendapatkan penghasilan meski harus bersusah payah. Kini Julio Halim bukan hanya pebisnis briket saja. Ia memulai memanfaatkan beberapa bagian lain dari tanaman kelapa untuk dijadikan bisnis. Julio juga merilis aplikasi Bisa Ekspor bagi orang-orang yang ingin belajar ekspor. Yang kedua ada Tirta Utama, yaitu pendiri dari merek minuman kemasan Aqua. Tanggal lahirnya di Wonosobo, tanggal 8 Maret 1930, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1994. Karakteristiknya kreatif dan inovatif, percaya diri, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko, serta pekerja keras. Universitas Indonesia sebelum akhirnya menjadi pengusaha. Ia sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi harian di Simpo dan majalah Panjawarna serta bekerja di Pertamina. Selanjutnya ada Atipat Kulang Provanic, yaitu CEO dari Taukainal Food and Marketing. Kemudian dia lahir pada tanggal 24 November tahun 1984 di Thailand. Pendidikannya adalah Universitas of the Thai Chamber of Commerce. Karakternya memiliki sifat yang berani, pantang menyerah, keras kepala, dan pekerja keras. Iop adalah nama panggilannya, merupakan seorang miliuner muda asal Thailand seperti halnya Mark Zuckerberg yang mempunyai semangat pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Top Itipat sangat sukses dalam mengembangkan usahanya, yaitu Taukai Noi atau cemilan rumput laut goreng. Kemudian ada Dewi Harlas, merupakan seorang eksportir yang memiliki karakter berani, berani keluar dari zona nyamannya, berani mengambil resiko, inovatif dan kreatif, dan pantang menyerah. Dewi Harlas merupakan wanita berusia 51 tahun yang tinggal di sebuah desa di Purworejo, Purbalingga, Jawa Tengah. Dewi Harlas telah sukses menjadi seorang eksportir ke 16 negara. Ia banyak mengekspor bulu mata, serbuk kelapa, hingga daun pisang. Ia juga aktif sebagai pembicara webinar mengenai UMKM dan ekspor. Kini ia sudah memiliki perusahaan dari desa dan sukses di internasional, mengembangkan potensi dari para ibu rumah tangga di desanya, dan konten-kontennya di TikTok dan Instagram telah banyak menginspirasi banyak orang. Selanjutnya ada Susi Pujiastuti, yaitu pemilik dan presiden direktur dari PT ASI Pujiastuti Marine Product. Untuk karakteristiknya, beliau itu mandiri, pekerja keras, supel, jujur, pemberani, dan berjiwa sosial. Untuk tempat tanggal lahirnya 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Salah satu menteri yang banyak dicintai masyarakat Indonesia yaitu Puji Astuti. Namanya sudah mengudara sama seperti keberhasilannya. Melalui PT ASI Puji Astuti Aviation yang didirikan tersebut, satu-satunya pesawat yang ia miliki tersebut digunakan untuk mengangkut hasil laut. Ia mengirimkan lobster dan berbagai ikan segar hasil tangkapan dari nelayan di berbagai pantai Indonesia. Ia mengirimkan hasil laut tersebut ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan pesawat Cessna tersebut adalah Susi Air.
Berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan biografi 5 pengusaha sukses. Yang pertama ada Bob Sadino, adalah seorang pengusaha pangan dan peternakan, founder dari Kemfood dan Kemchi. Haji Bambang Mustari Sadino atau dikenal dengan nama akrabnya Bob Sadino adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchi. Dalam banyak kesempatan, ia juga sering terlihat santai dengan menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Selanjutnya ada Ciputra, adalah seorang pengusaha properti, founder dari Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Beliau lahir tanggal 24 Agustus 1931, wafat di tanggal 27 November 2019, adalah seorang insinyur dan pengusaha di Indonesia. Dia terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses, antara lain itu ada pada Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra. Selanjutnya ada Dato Sri Tahir, adalah seorang pengusaha investor, founder dari Mayapada Group. Beliau seorang pengusaha, investor dan filantropis asal Indonesia yang merupakan pendiri Mayapada Group, sebuah perusahaan induk yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia. Unit usahanya itu meliputi perbankan, media cetak, dan TV berbayar, properti rumah sakit, serta rantai toko bebas pajak atau duty free shop. Lalu ada Eka Cipta Wijaya, pengusaha atau founder of Sinarmas Group. Eka Cipta Wijaya lahir pada 27 Februari 1921. Beliau merupakan pendiri Sinarmas Group yang merupakan salah satu konglomerat pada masa Orde Baru berkebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada James Pranoto. Ini merupakan pengusaha muda. Jadi James Pranoto merupakan salah satu pendiri dari Kopi Kenangan, sebuah merek kopi yang sukses di Indonesia, bersama dengan Edward Leptanata dan Cynthia Hairunisa. James mendirikan Kopi Kenangan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk menyediakan kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta menjembatani pasar antara kopi instan dan kopi premium di Indonesia. Kopi Kenangan berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan minuman dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Mereka mengandalkan teknologi dan model bisnis yang efisien untuk membuka ratusan gerai di berbagai kota di Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh deh dua lagi dihabisin untuk yang kelas pertama ya. Dua kelompok lagi boleh? Kelompok sebentar, saya cek. Kelompok 4 sama kelompok 6 ya yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tokoh kewirausahaan dan karakteristiknya. Yang pertama ada Sudona Salim, yang bernama Lim Xing Leong atau Hmm, Suaranya hilang ya. mengambil keputusan yang riskan. Yang kedua ada James Riyadi. Bernama James Jahaja Riyadi, perusahaan yang didirikan yaitu PT Lipo Group, Universitas Pelita Harapan, PT First Media, B Universe. Untuk bidangnya itu keuangan, perbankan, hingga properti. Karakteristik beliau yaitu mandiri, kemampuan yang ia miliki untuk merancang jalan bisnis yang akan digunakan sangat cepat, tepat, serta inovatif. Yang ketiga ada Rusdi Kirana, perusahaan yang didirikan PT Lain Group, bidangnya transportasi, karakteristik rendah hati dan mudah bergaul. Namun ia juga dididik untuk hemat dan kerja keras. Yang keempat, Tommy Winata, perusahaan yang didirikan PT Grup Artagraha atau Artagraha Network. Bidangnya perbankan, properti, dan infrastruktur. Karakteristik pekerja keras, ulet, dan gigih. Yang kelima ada Sujipto Nagaria, yang bernama Leong Si Jin atau Sujipto Nagaria. Perusahaan yang didirikan yaitu PT Grup Summarecon Agung. Di bidang properti, untuk karakteristiknya itu pekerja keras, pantang menyerah, berkomitmen, dan terus membuat inovasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya yang belum ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tokoh-tokoh sukses wirausaha yang beranggotakan saya sendiri, Iskandar Hakim, Nia Febriana, dan Teguh Setiawan. Suaranya nggak kedengeran. Yang pertama, Robert Budi Martono, lahir 28 April 1941, Semarang, Jawa Tengah. Karir sendiri, Jarum memulai usaha dengan nama Jarum Dov Gramophone pada 1951. Setelah kebakaran besar pada 1963, Jarum dipulihkan dan modernisasi peralatannya. Pada 1972, Jarum mulai mengekspor produknya dan pada 1981 meluncurkan Jarum Super yang merupakan merek pertama yang diproduksi dengan mesin. Bank Sentral Asia berinvestasi di BCA bersama saudaranya Michael Bambang Hartono. Mereka membeli saham BCA setelah keluarga Salim kehilangan kendali pada medio 1997 sampai dengan 1998. Karakteristik kerja keras dan percaya diri. Robert Budi Hartono memulai usahanya dengan modal percaya dan terkait modal percaya dan tekad untuk bekerja keras. Dia memulai dari usaha kecil dalam bidang gramofon yang hampir bangkrut bernama NP Muruk dan kemudian sukses di pasaran dengan nama Jarum. Investasi strategis, ia cermat dan teliti dalam mengambil keputusan investasi, memperhitungkan keuntungan dengan matang sebelum menyerahkan hartanya untuk diinvestasikan. Pengalaman dan kepemimpinan. Hartono bersaudara memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola perusahaan besar seperti Jarum dan BCA. Mereka mampu meningkatkan keberhasilan perusahaan melalui kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, Ferry Unardi, lahir 16 Januari 1988 di Padang, Sumatera Barat. Pendidikannya sendiri, Purdue University, jurusan Computer Science and Engineering pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Dan yang kedua, Harvard Business School, Master of Business Administration 2011 sampai 2012. Karirnya sendiri, Microsoft sebagai software engineering di Seattle, Amerika Serikat. Traveloka, pendiri dan CEO Traveloka, perusahaan penjualan tiket online yang sukses di Indonesia. Untuk karakteristiknya sendiri, berani dan nekat. Ferry Unardi memutuskan untuk membangun usaha penjualan tiket online Traveloka pada usia 23 tahun, menunjukkan keberaniannya dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Pengalaman internasional, ia memiliki pengalaman internasional dari kuliah di Harvard University dan bekerja di Microsoft yang membantu dalam pengembangan usahanya di Indonesia. Inovatif, Ferry berpendapat bahwa bisnisnya akan memudahkan masyarakat melakukan transaksi pemesanan tiket hanya melalui satu kali klik, menunjukkan inovasinya dalam dunia teknologi. Andreas Sulistyo. Pendidikannya Bachelor of Science in Information Technology
atau disebut BSC dari University of Technology di Sydney pada tahun 2005. Karirnya memulai Gojek dan Tokopedia. CEO Group, GoTo, hasil kolaborasi antara Gojek dan Tokopedia. Ia juga pernah menjabat sebagai co-CEO Gojek. Karakteristik pengalaman beragam. Andre Sulistyo memiliki pengalaman beragam dalam karirnya, mulai dari manajemen, train in Triputra Group, hingga menjadi CEO Goto dan Goto Financial. Kerja kerasnya dengan latar belakang pendidikan di University of Technology Sydney, Andre menunjukkan kerja keras dan dedikasinya dalam karir. Strategis, ia mendorong GoTo untuk melakukan reorganisasi demi mencapai pertumbuhan bisnis, menunjukkan kemampuan strategisnya dalam mengelola perusahaan raksa. William Tanuwijaya, lahir 11 November 1981, Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Karir Tokopedia, pendiri dan CEO Tokopedia, marketplace online yang sukses di Indonesia. Karakteristik kerja sampingan yang inspiratif. William Tanuwijaya memulai karirnya sebagai penjaga warnet sambil berkuliah, yang memunculkan kecintaannya pada dunia internet dan kemudian membangun Tokopedia. Berani dan kegigihan. Ia bertekad membangun marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli dari seluruh Nusantara, menyelesaikan masalah ketimpangan, peluang, dan kepercayaan, dan berhasil meluncurkan Tokopedia pada 2009. Penghargaan internasional. William berhasil memperoleh penghargaan Young Global Leaders pada tahun 2016, menunjukkan pengakuan internasional atas usahanya. Nurhayati Subakat, lahir 27 Juli 1950, Padang Panjang, Sumatera Barat. Pendidikan Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Farmasi 1975, dengan predikat lulusan terbaik. Karirnya di PT Paragon Technology and Innovation, CEO PT Paragon Technology and Innovation, perusahaan yang mengelola merek kosmetik, Wardah, makeover, dan perawatan rambut Putri dan 9. Karakteristik kerja keras dan disiplin, filantropis, inovatif, dan kreatif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita masuk ke pembahasan yang Gak ada anjay. Materi bisnis plan ya, yang bisnis model Canvas. Mungkin kita mulai dari kelas SF233A. Kan ada 3 kelompok, masing-masing silahkan dipaparkan latar belakang usahanya sama ide usahanya tuh apa gitu. Silakan.
sudah dibuat yang tugas sebelumnya di MC. Ya, bentar ya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok berikutnya ingin mempresentasikan mengenai rencana usaha yang akan kami pilih, yaitu baik terdiri dari Lutfiana Rizkyani, Cecilia Rachel, dan saya Winda Aprianti. Ini nama produk kami atau usaha kami, jasa cuci sepatu, dengan nama merek kami, usaha kami, Cuspa, singkatan dari cuci sepatu, dengan slogan untuk kilau terbaik. Jadi menunya ada clear fast 30.000, kemudian clean details 30.000, white shoes 25.000, leather shoes 25.000, yaitu untuk wilayah Bekasi dan Jakarta Timur. Untuk latar belakang, sepatu merupakan alas kaki yang sifatnya universal, salah satu perlengkapan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai hal. Sepatu dapat digunakan saat berolahraga, bekerja, acara resmi, atau sekedar menjadi pemanis penampilan ketika kita sedang bepergian. Sepatu juga menjadi alas kaki yang dapat melindungi kaki kita secara keseluruhan, mulai dari telapak kaki sampai dengan mata kaki. Terlebih banyak bermunculannya berbagai jenis model sepatu, baik dari brand dalam maupun luar negeri. Banyak di antaranya yang memiliki sepatu lebih dari satu, akan tetapi tidak sedikit masyarakat malas mencuci sepatu yang mereka miliki dikarenakan keterbatasan waktu untuk mencuci sendiri maupun pergi ke tempat laundry. Permasalahan lainnya yaitu ketika membersihkan sepatu, kebanyakan pemilik tidak memiliki keahlian dalam membersihkan sepatu. Setiap bahan sepatu seharusnya memiliki penanganan yang berbeda. Sebagai contoh, sepatu bahan suede tidak boleh terkena air. Jika salah dalam penanganannya, maka akan menyebabkan sepatu menjadi rusak. Terkadang pemilik sepatu juga tidak melihat secara detail noda-noda yang masih ada di sepatunya, sehingga pada akhirnya tidak mendapatkan hasil cucian yang maksimal. Berawal dari perkembangan sepatu yang setiap waktu terus berkembang pesat dan mempunyai keahlian yang secara otodidak mengenai penanganan sepatu yang baik dan benar, sehingga tertarik untuk mendirikan usaha ini. Usaha ini bernama Cuspa, singkatan dari cuci sepatu. Ya, untuk penjelasan usaha atau produk jasanya, jasa cuci sepatu, Cuspa adalah usaha berupa jasa mencuci sepatu dari segala macam jenis sepatu yang memudahkan bagi seseorang dalam mengatasi kotornya sepatu mereka. Jasa kami ini juga menawarkan pick up dan delivery untuk memudahkan customer kami. Berikut dengan list harganya. Selanjutnya dibacakan Lutfi.
Nah, berikutnya ada model bisnis kanvas. Yang pertama ada value proposition. Yang pertama yaitu memberikan hasil cuci yang bersih, harum, dan berkualitas. Yang kedua memberikan harga yang terjangkau. Yang ketiga keunggulan dalam pelayanan online, mampu melayani pick up dan delivery service. Lalu ada customer segments, yaitu pertama golongan umur yang 20 tahun ke atas, terus yang kedua golongan pekerja serta mahasiswa dengan tingkat pendapatan menengah dan menengah ke atas. Yang ketiga, CUSPA ini melayani masyarakat di sekitar Bekasi dan Jakarta Timur karena banyak terdapat perkantoran, rumah sakit, dan kampus-kampus. Yang keempat, pelanggan yang malas mencuci sepatu sendiri karena keterbatasan waktu. Dan yang kelima, pelanggan yang ingin sepatunya dirawat oleh ahlinya agar tidak rusak dan bersih. Ini adalah profil mahasiswanya. Ada Kawinda, ada Lutfiana Rizkyani, dan Cecilia Rahel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya wassalamualaikum. Kurang lebihnya wassalamualaikum. Maaf putus tadi ya. Eh, mungkin berikutnya kelompok 2. Tadi udah saya catat nama industri, nama usahanya dan latar belakangnya. Kelompok berikutnya silakan dikirim di chat ya, yang tadi sudah presentasi PT-nya. Berikutnya Sebentar Bu, lagi share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 mau mencoba mempresentasikan untuk proposal usaha. Di sini ada saya sendiri Ihwatulida, lalu ada Septiana, ada Widya, dan ada Vika. Di sini untuk usahanya kuliner atau bidang makanan, kami namakan di sini Mochi Rainbow. Next. Untuk slogan dari toko kami sendiri adalah Keep Calm and Eat Mochi, yaitu si kenyal yang mendinginkan harimau. Next. Untuk latar belakangnya, makanan sendiri adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi dengan berbisnis di bidang makanan, potensi berhasil bisa lebih tinggi. Dengan kebutuhan makanan yang biasanya banyak di masyarakat, hal ini membuat peluang bisnis kuliner menjadi terbuka lebar. Namun, biasanya bisnis ini juga memiliki persaingan yang semakin ketat, sehingga untuk bisnis kuliner ini perlu strategi khusus untuk bisa bersaing dengan usaha yang sama agar bisa tetap eksis dan berkembang baik. Nah, kuliner sendiri adalah bisnis yang tidak mengenal musim. Jadi dalam kondisi apapun, bisnis kuliner memiliki penjualan yang stabil atau bahkan lebih tinggi. Di sini produk Mochi Rainbow, yaitu makanan sehat berupa kue mochi yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan bahan lainnya. Dan dibuat dengan cara diuleni, kemudian dalamnya diisi dengan berbagai macam buah-buahan dan selai. Buahnya seperti ada stroberi, blueberry, kiwi, mangga, jeruk, dan ditambah selai coklat. Untuk gambarnya bisa dilihat. Next. Untuk model bisnis kanvasnya sendiri, di sini untuk key partnernya, di sini untuk kita mengambil buahnya dari toko buah segar, lalu key partner sendiri ada para reseller, ada dari GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Lalu untuk key activitiesnya, di sini satu produk mochi, proses produksi pembuatan mochi. Kedua, pesanan custom. Jadi buah atau isian bisa di-request sesuai dengan keinginan customer. Tapi juga kita menyediakan produk yang sudah tersedia dari toko juga. Lalu bisa pesanan melalui online dan juga offline, memberi harga yang kompetitif, lalu tersedia juga layanan pesan antar. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan Septiana. Kalau nggak Septi, Vika boleh lanjut Vika. Untuk model bisnisnya, pertama bahan-bahan untuk pembuatan kue mochi itu memiliki kualitas terbaik, yaitu tepung ketan, maizena, buah-buahan, coklat, susu, baking powder, air, gula, dan pewarna makanan. Desain kemasannya menarik, membuat video dan foto promosi semenarik mungkin. Lokasi proses penjualan strategis berada di antara perumahan dan universitas ternama. Oke, mungkin cukup ya. Yang ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini silakan disampaikan yang di latar belakang sama bisnisnya apa gitu. Oke, next. Selanjutnya.
Ya, silakan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil dari usaha kami yang kami buat. Di sini kami mempunyai makanan jenis mentai rice atau si mentai di belakangan menjadi menu makanan yang cukup populer di Indonesia. Menu khas Jepang ini dianggap enak dan praktis untuk dinikmati di mana saja, termasuk di kantor. Mentai sendiri aslinya berasal dari telur ikan takaro atau ikan polok yang dibumbui lada. Di sini ada produk kita Halo. untuk mentai rice. Lengkap dulu ya guys. Iya, aku mau berangkat kerja. Mentai rice di sini kita mempunyai untuk produk mentai rice. Oke, di sini kita ada apa nama brandnya yaitu Nomina Foodies. Untuk price listnya itu bisa dilihat ya untuk chicken katsunya 40.000, salmon mentai 45, beef mentai 40, sosis mentai 40 dan si mentai 40 juga nugget mentai 40. Kemudian ini kita dapat review dari para pembeli yang udah coba makanan kita. Reviewnya baik-baik bagus semua sih. Sama ini kita tadi kurang nambahin target kita ya Bu. Untuk target marketing kita itu kita ingin menargetkan ke pasaran kita itu terutama kepada remaja, anak sekolah juga orang kantoran. Karena kita targetnya itu nggak ke anak kecil karena di makanan kita ini identik dengan rasa yang pedas ya. Jadi takutnya kepedesan gitu buat anak-anak. Terus untuk pemesanannya juga kita bisa melalui online dan juga bisa datang langsung ke outlet gitu. Latar belakang bisnisnya ada nggak? Mana latar belakangnya udah ada belum? Udah ada latar belakang? Belakangnya belum sih Bu untuk sekarang. Belum. Belum ada ya? Iya. Ya. Oke, yang belum ada latar belakang silakan ditambahkan latar belakangnya apa. Itu saya kasih info lomba ya, lomba bisnis dan startup. Silakan kalau ada yang berminat boleh ikut karena persyaratannya sepertinya sesuai gitu sama background kalian minimal D3 dan minimal mahasiswa D3 ataupun S1 itu bisa ikut. Kalau ada yang tertarik silakan join. Terus tadi yang kelompok 3 yang belum ada ya. Tadi kelompok yang mochi udah ada belum latar belakangnya? Sudah ada Bu di slide awal Survei sebentar. di slide 3 emoji.
Kita masih ada waktu. Dari kelas yang lain, ada yang sudah siap, boleh ditampilkan. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 3 kelas SF212B akan mempresentasikan tentang proposal bisnis makanan, yaitu dari judul makanan kami adalah Induk Entok. Ini namanya siapa aja? Oke, kelompok 3 ya. Lanjut, silakan. Baik, untuk tim kami ada 5 orang, terdiri dari saya sendiri di Ayu. Kemudian ada rekan saya Mutiara Andini, Salinia Melinda, Sylvie Nuraini, dan Yulita. Ayah, sumpah. Jadi untuk daftar isi sendiri ada latar belakang, kemudian penjelasan usaha atau produk atau jasa, kemudian model bisnis kanvasnya, ada segmentasi pasar, rencana marketing, kemudian analisa persaingan usaha, catatan keuangan, rencana dan skema pengembangan usaha, profil mahasiswa, kemudian terakhir penutup. Selanjutnya, latar belakang dari usaha kami, yaitu Rica-Rica Entok, merupakan kuliner khas Indonesia yang memiliki rasa unik dan rempah yang melimpah. Rica-Rica Entok sendiri adalah makanan khas Purworejo, Jawa Tengah, yang terkenal dengan rasa pedas, manis, dan gurih. Kami menggunakan bahan utama daging entok yang diolah dengan bumbu khas rempah rica-rica. Untuk daging entok memiliki cita rasa unik dan kaya nutrisi, namun masih belum banyak dimanfaatkan secara optimal dalam industri kuliner. Ini artinya ada peluang besar untuk menciptakan produk-produk baru yang menarik bagi konsumen. Inspirasi mengambil bisnis kuliner rica-rica entok sendiri terinspirasi dari warisan keluarga yang turun-temurun. Kami menghadirkan cita rasa otentik rica-rica entok yang kaya akan rempah dan penuh kenangan. Melalui bisnis kuliner ini, kami ingin berbagi kelezatan khas Indonesia dan melestarikan tradisi kuliner keluarga. Untuk usaha produknya, Induk Entok akan menjual makanan berupa nasi dan rica-rica entok pedas, dilengkapi dengan lalapan seperti selada dan timun, serta kita juga pakai oseng daun singkong yang dikemas menggunakan paper bowel. Selanjutnya model bisnis kanvasnya untuk customer segmennya itu remaja dan dewasa, pekerja kantoran, mahasiswa, pecinta makanan sehat dan bergizi, dan pecinta pedas. Untuk value propositionnya, Induk Entok menyajikan hidangan rica-rica entok, hidangan khas Purworejo, Jawa Tengah yang jarang ditemukan di tempat lain. Dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan dan rasa otentik dengan resep turun-temurun. Siap santap, praktis, dan cepat, cocok untuk makan siang atau makan malam.
dapat menikmati hidangan berkualitas tanpa menguras kantong dengan harga terjangkau. Untuk key activity-nya, membeli entok dalam jumlah banyak dan mengolah bahan baku menjadi olahan rica-rica entok. Key partnernya itu ada peternak entok dan penjual entok di Ini frozen atau siap saji? Sorry, frozen atau bukan? bukan Bu, udah siap, udah tinggal dimakan gitu. Oh, berarti nggak disimpan di freezer gitu ya? Nggak bilang tahan lama gitu kan ya? Langsung disajikan. Ibu, mohon maaf tadi terputus, Bu. Pertanyaannya apa ya, Bu? Ini makanannya bukan di frozen kan ya? Tidak, Bu. Ini siap saji. Langsung disajikan gitu? Nggak, Iya, langsung. nggak Iya, ada Bu. Tidak. Iya, disimpan jadi dulu. enggak, Bu. Jadi langsung disajikan dalam bentuk rica-rica, Bu. Oke. Yang berikutnya ada lagi? Silakan, masih ada waktu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk yang kami ciptakan yang dinamai dengan buah tani Indonesia. Chef Tani? Buah tani Indonesia. Oke. Chef Tani Makmur Sejahtera. Siap. Next. Ini akan kami jelaskan tentang profil tim kami, latar belakang, penjelasan produk, customer segment, value proposition, dan penutup. Tim kami yang beranggotakan Anita Rahman Pertiwi, Lulu Ilmahnun, Mala Kamalasari, saya sendiri Muhammad Romli, dan Nia Febriana. Latar belakangnya, buah-buahan selalu menjadi makanan pendamping untuk setiap orang, karena kebutuhan vitamin yang bermanfaat untuk tubuh dan meningkatkan stamina, sehingga menjadi vitamin alami atau sekadar makanan pendamping dari makanan pokok. Buah-buahan yang kaya akan kandungan air dapat meningkatkan daya serat dalam tubuh. Ukuran pasar buah kalengan adalah
11,90 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diproyeksikan akan tumbuh dari 12,27 US dollar miliar pada tahun 2024 menjadi 16,23 miliar US dollar. Kemudian banyaknya permintaan beberapa jenis buah sepanjang tahun dari masyarakat, akan tetapi ketersediaan buah yang terbatas karena tergantung musimnya, membuat kami terinspirasi untuk menyediakan berbagai macam buah kaleng yang dapat dikonsumsi sepanjang tahun. Selain itu, meningkatnya kesibukan masyarakat, sehingga mungkin timbul rasa malas untuk mengolah buah-buahan, membuat kami menciptakan buah-buahan yang praktis dan bergizi. Maka dari itu, kami dari Buah Tani berkomitmen untuk selalu memberikan sajian yang praktis, bergizi, berkualitas, baik dari segi rasa, bahan, dan pembuatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya di sini ada penjelasan produknya. Buah kaleng dibuat dari buah matang yang dipotong tanpa kulit dan dikemas secara higienis tanpa pengawet. Untuk pemilihan buahnya, dipilih buah segar yang berasal dari petani langsung agar buah yang digunakan sudah matang sempurna dan berkualitas tinggi. Untuk pengolahannya, buah dicuci, pengawetnya, buah dimasak dalam air gula untuk memberikan rasa manis dan sekaligus sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Pengemasan, buah yang sudah diolah, kemudian dikemas rapat dalam kaleng kedap udara. Untuk jenis buah yang digunakannya ada nanas, kelengkeng, mangga, stroberi, dan leci. Untuk customer segments-nya, di sini kami ada anak-anak, terus ada orang dewasa, pencinta buah, penggemar makanan praktis, dan konsumen yang sibuk. Untuk value proposition-nya, yang pertama ada tahan lama, buah kaleng bisa disimpan dalam waktu yang lama tanpa perlu refrigerasi. Untuk yang kedua praktis, jadi siap saji kapanpun mau. Terus yang ketiga mudah dibawa, cocok untuk bekal atau camilan saat bepergian. Yang keempat bernutrisi, jadi mengandung vitamin dan mineral alami dari buah segar. Yang kelima ada kaleng steril, jadi menggunakan kaleng steril dengan pembungkasannya. Selanjutnya ada tanpa pengawet buatan juga, jadi menggunakan gula alami sebagai daya tahan produknya. Oke, cukup ya. Sampai di sini kan ya kemarin dimintanya ya. Segmen customer segment sama value proposition. Ya. Oke, ini sudah mulai tergambar gitu ya dari tadi yang kelompok pertama sampai yang terakhir saat ini. Nanti sisanya di minggu depan saya bahas dulu satu per satu gitu ya. Ide-idenya bagus-bagus gitu ya untuk dikembangkan lebih dalam lagi bagi yang memang ada apa ya, ada istilahnya ada semangat gitu ya. Ada semangat di dunia kewirausahaan. Mungkin nanti yang perlu diperhatikan dari segmented-nya yang di customer segment itu lebih apa ya, lebih rigid gitu. Jadi misalnya di situ sudah ada kriteria usia, berarti ya udah kalian main usia di berapa maunya gitu. Terus jangan sampai ada yang produknya itu bisa di segala usia. Nanti akan bingung ketika kalian harus menentukan niche dari produk, niche namanya. Itu sulit. Jadi harus benar-benar difikirkan saya mau menyasar di segmen usia mana. Jangan semuanya gitu ya. Karena gini,
kalau ditulis anak-anak, yang beli itu bukan anak-anak, tapi siapa? Ibunya kan, atau orang tuanya, atau mungkin kakaknya gitu. Kalau anaknya itu nggak akan punya daya beli, gitu ya. Jadi nanti silahkan diperhatikan lagi untuk segmennya. Nah, kalau usia remaja gimana? Remaja mungkin bisa, kalau dia punya uang jajan misalnya, atau dia sudah mengerti tentang keuangannya dia, itu bisa dijadikan segmen pasar. Tapi kalau untuk anak-anak, belum ya. Karena nanti yang membeli itu yang punya uangnya, bukan yang tidak ada uangnya gitu ya. Karena pengambilan keputusan itu kan yang terakhir ada di orang tuanya kalau untuk produk untuk anak-anak. Nah, jadi lihat dari sisi si orang tuanya kalau nanti bermain di produk yang memang dikhususkan untuk anak. Misalnya contohnya biskuit anak gitu ya, terus MPASI misalnya. Em, nah, itu harus disesuaikan lagi segmennya. Terus ada di value proposition ya. Value propositionnya mungkin bisa lebih digali lagi. Contohnya tadi yang masih bisa dimaksimalkan yang buah kaleng ya tadi ya, terakhir ya. Iya, Bu. Yang di buah kaleng nanti mungkin bisa cari buah-buah. Kalian kan ngangkatnya Indonesia ya, mau ngangkat Indonesia kan sebagai Iya, iya. penghasil apa yang banyak itulah buah tropis. Nah, cobalah cari buah-buahan yang tropis, maksudnya yang memang asli hanya ada di Indonesia. Mungkin contohnya kalau untuk em, mangga kayaknya banyak negara ya ada gitu ya. Nanti coba dicari lagi buah yang lebih. Kalau leci juga leci kayaknya bukan Indonesia deh. Kalau leci lebih banyak dari Cina ya. Kalau leci, kalau di Indonesia itu jarang. Kelengkeng iya, kelengkeng banyak di Indonesia. Mungkin bisa diganti leci dengan salak mungkin. Nah itu kan kayaknya buah asli tropis ya, gitu. Nanti bisa ini sih, bisa cari survei gitu ya, survei minat masyarakat dunia mungkin ya, atau minimal di Asia dulu gitu. Minat akan buah-buahnya itu paling sukanya buah-buahan apa. Tapi kalau misalnya di Indonesia mau ngangkat buah-buahan Indonesia ya berarti surveinya coba di Indonesia itu yang eh, jadi kalau kita mau usaha source-nya juga harus jelas gitu ya. Banyak source-nya itu ada. Jadi nanti bisa dilihat di Indonesia ini yang paling banyak dibudidaya itu apa. Nah, itu kita bisa cari komoditas untuk dikalengkan buah-buahannya. Jadi lihat yang paling banyak dibudidaya. Berarti kalau yang paling banyak dibudidaya otomatis pasar itulah yang terbesar. Banyak peminatnya udah terbukti. Itu bisa di riset marketnya. Gitu. Terus tadi juga ada tentang induk entok ya, makanan tadi ya, kalau nggak salah. Iya, Ibu. Latar belakangnya itu kan dari makanan daerah ya. Makanan daerah mau disajikan ke masyarakat gitu kan. Konsepnya itu berarti warung makan ya nantinya. Iya, betul, Bu. Oke, konsepnya kan berarti warung makan. Kalau misalnya warung makan, kemungkinan gitu. Ini kita masih kalau ini kan masih menjual plan gitu ya, menjual mimpi. Tapi mimpinya kalau bisa direalisasikan kan alhamdulillah gitu ya. Rencananya kan buka warung makan yang induk entok ini. Nah, pasti kalau seorang eh, apa entrepreneur gitu ya, dia nggak cuma mikirin saat ini aja. Dia pasti akan mikirin bagaimana berkembangnya si bisnis tersebut. Berarti kan dia nggak hanya ada satu outlet kan harapannya. Maunya akan berkembang banyak gitu ya.
ada beberapa outlet sampai mungkin targetnya dia di satu apa namanya di satu provinsi misalnya gitu ya, targetnya itu dalam 1 tahun ada 50 outlet misal. Nah, berarti itu juga harus nanti di apa namanya dituliskan gitu ya di bisnis plan-nya, dalam mencapai banyaknya outlet tersebut bagaimana caranya. Itu juga harus dituangkan di bisnis plan-nya. Maunya tuh per bulannya berapa penambahannya. Dan kalau masalah makanan, yang paling penting itu kan konsisten ya. Semua sih, bukan bukan cuma makanan. Semua produk yang paling penting itu konsistennya. Kalau makanan ya berarti rasa gitu ya, rasa, wangi gitu ya. Em, apa namanya ukuran atau penyajiannya gitu. Nah, itu kan harus konsisten di situ. Nah, itu juga harus dipikirkan bagaimana cara membuatnya untuk konsisten, terutama rasa sih yang paling menonjol ya kalau untuk makanan. Nah, itu berarti harus ada apa gitu ya. Nanti ada tuh yang di key value ya kalau nggak salah ya. Yang key partner juga bisa mungkin nanti ditambahkan gitu ya. Em, itu dari segi makanan yang mau dijual secara outlet gitu ya. Cara ada bikin outlet-outlet yang bukan hanya satu tapi beberapa. Terus tadi juga ada ini sama ya sama yang mentai rice juga outlet kan ya konsepnya ya. Bener nggak? Thai rice. Iya, outlet ya, Bu. Konsepnya sama ya. Kalau makanan itu memang harus rasanya sama. Jangan beda-beda setiap outlet. Beda tangan, beda rasa nggak boleh. Jadi harus ada standar rasanya gimana. Oke, terus tadi juga ada tentang jasa ya, jasa cuci sepatu. Nah, jasa juga sama. Hmm, dia maunya hanya satu outlet atau bakalan akan bertambah rencananya? Ini kita masih Bertambah. ya setiap usaha pasti maunya bertambah gitu ya outletnya. Kalau jasa pasti yang dicari itu kan kemudahan ya nantinya ya. Nah, kalau misalnya banyak apa namanya banyak outlet terutama jasa, mulai dipikirkan sistem, sorry, sistem ya atau aplikasi sendiri. Bisa aja dikembangkan suatu aplikasi tentang jasa cuci sepatu gitu ya untuk memudahkan pas konsumennya memilih menu, memilih lokasi terdekat misalnya kayak gitu. Terus jasa antar jemputnya mau pakai apa? Mungkin hampir mirip seperti aplikasi-aplikasi minimarket gitu ya. Kan ada juga tuh nanti dipilih aplikasinya, di aplikasinya tuh yang terdekat di mana, terus jasa kurirnya itu apa. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa seperti itu gitu ya untuk yang jasa. Bukan hanya jasa cuci sepatu, tapi jasa-jasa yang lain mungkin pasti akan bisa dikembangkan seperti itu. Jadi mainnya di aplikasi kalau jasa ya. Terus tadi Mochi Rainbow. Kalau Mochi Rainbow ini konsepnya outlet atau produksi terus disebar ke distributor. Sementara outlet dulu, Bu. Tapi kita produksi sendiri. Iya, berarti konsep penjualannya distribusi secara langsung ya, bukan Iya, melalui. Oke, berarti hampir mirip dengan makanan yang tadi. Berarti harus ada konsisten rasa. dirasanya. Ya, ya jangan beda-beda. Apalagi kalau misalnya buatnya ngedadak gitu ya. Kan ada ya, kalau nggak salah ya, Mochi ngebuatnya langsung di stationnya sendiri gitu kan ya. Ada sih, Bu. Ada kan? Karena Nah, ini soalnya kan asal ada apa ulanannya itu tinggal ditambahin ininya udah bisa. ditambahin isinya itu kan ya. Isinya, Ini kan em, maksudnya di setiap outlet mereka bikin sendiri gitu kan ya. iya, kan soalnya ada yang customer juga. Jadi misalnya customernya mau minta isinya yang ini Hmm. gitu. Nah, berarti nanti
Biasanya tuh kalau yang main outlet-outlet banyak tuh harus ada central kitchen biasanya. Itu lebih memudahkan apa namanya dapur-dapur yang lain supaya rasanya itu standar. Gitu. Baik, Bu. Gitu sih biasanya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ibu mau nanya, Bu. Jadi sebenarnya yang kita planning yang kita bikin ini ke depannya itu bakalan goalsnya itu kita jual atau sampai mentok kita bikin bisnis proposalnya aja gitu, Bu. Oke, rencananya itu memang benar-benar kita jualan, bisa jualan, tapi medianya itu adalah online, media online. Itu harapannya. Kayak em, mungkin kalau jasa, nih saya belum ini nih, belum kaji banget ya kalau yang jasa bagaimana, tapi boleh promosi gitu. Promosinya nanti kan diajarinya di setelah UTS kan ya. Ini kan bentuk model model usahanya sudah jelas, sudah tahu. Nanti diarahkan tuh media sosial yang pas buat setiap usahanya tuh apa aja gitu. Tapi harapannya tetap bisa ini sih bisa bisa jalan gitu ya. Gimana? Kira-kira? Jadi kalau yang untuk kayak tadi kelompok saya itu yang induk entok, berarti kan dia warung makan gitu ya, Bu. Berarti Hmm, kita melalui sosmed kali Ibu ya ininya ya, promosinya. iya, sosmed. em, Sosmed banyak ya. Terus kalau misalnya mau di apa tuh yang marketplace kan udah ada yang food gitu ya kalau nggak salah ya. Kayak Shopee itu Shopee Food udah ada. Bisa di Gojek juga ada kan. Nah itu kan salah satu promosi di ya namanya di digital gitu ya. Itu bisa. Iya, Bu, makasih, Bu. Bisa. Ada lagi? Ibu maaf mau nanya, Hmm. kalau di kelompok saya kan itu kita rencananya produknya ingin menjual liptin ya, Bu. Nah itu Ingin apa? bagaimana ya menjual liptin untuk bibir. Oh, berarti Tapi oh, paling Fakon. ininya online. Penjualannya online. Iya, niatnya pengen online, tapi untuk pembuatannya otomatis kan kita kayaknya nggak mungkin untuk apa benar membuat sendiri ya liptinnya. Paling kita beli dari yang lain baru kita jualin. Gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Oh, ada izinnya. Izin lengkap ya. Maksudnya dari produknya itu udah Eh, ini terutama untuk apa, Bu? yang main kosmetik, obat, makanan, minuman yang tahan lama, berarti sudah harus ada nomor izin edarnya istilahnya gitu. Nah itu kalau udah ada nggak masalah. Baik, Kalau Bu. yang cepat saji nggak harus ya. Kalau yang cepat saji kan makanan yang tidak perlu ada izin edar. Tapi kalau misalnya halal itu beda lagi tuh nanti aja jangan diurus gitu ya. Kalau untuk yang ada masa berlakunya, expirednya kapan, pokoknya tahan lama gitu lah ya. Nah, itu udah harus ada izin edarnya sebelum kita promosikan atau kita jual. Gitu. Nggak masalah kita mau bikin sendiri atau mau buat di tempat yang memang sudah biasa untuk membuat produk seperti itu. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi jatuhnya tetap
reseller ya, kalau kayak gitu ya. Iya Bu, betul. Tetap reseller jadinya. Ada lagi pertanyaan? Bu, mau tanya lagi, Bu. Ya. Ibu kan tadi cerita kalau segmentasi pasar ya. Segmentasi pasar itu eh, sebaiknya dikerucutkan atau istilahnya kita mau mensasar target yang mana gitu kan ya. Terus kalau misalnya kayak produk saya, Bu, itu kan mochi itu kan mungkin agak luas ya, Bu, untuk sasarannya. Itu gimana, Bu, maksudnya? Kan kalau Mochinya mochi itu kan dalamnya kan buah-buahan. Jadi istilahnya buat anak. Ya bukan anak bayi, anak kecil sih. Otomatis sasarannya tuh agak lebih sasaran usianya tuh agak lebih panjang gitu. Misalnya dari usia 5 tahun juga mungkin boleh, yang anak kecil 5-7 tahun boleh, yang bahkan yang dewasa mahasiswa pekerja kantoran juga pasti suka kan. Jadi kalau misalnya segmentasi pasarnya agak lebar tadi, jadi gimana kalau itu? Ya, maksudnya gini, itu kan tentang produknya ya. Berarti itu masuknya di value proposition untuk produknya, bukan untuk segmentasi customernya. Karena kan yang beli tetap orang tuanya kan. Oh iya, iya Bu. Iya, gitu. Baik Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu, bener nggak sih Bu kalau kayak apa? Kayak usaha McDonald's gitu Bu, dia itu value propositionnya itu adalah happy gitu Bu, bener nggak Bu? Happy food. Happy istilahnya kayak menyenangkan pembelinya gitu Bu. Ya boleh, kan itu kan berarti nilai tambah si produknya kan. Jadi dia harus ngebuktiin bener nggak sih makanan dia tuh bikin happy orang. Buktinya apa? Indikatornya apa? Nah itu yang harus dibuat oleh si produsennya. Gitu. Oke, jelas sampai sini. Iya Bu, cukup Bu. Ada lagi? Masih ada 4 menit. Nggak ada, kalau nggak ada kita masuk ke minggu depan itu tadi yang belum belum apa namanya belum presentasi dilanjutkan di minggu depan yang untuk value proposition sama segmen apa target segmented, terus berarti dilanjutkan untuk yang belum maju ditambah apa namanya ditambah indikatornya berarti 2 lagi ya, 2 lagi itu di segmen di partner value proposition sama customer segment sudah, terus berarti besok 3 di minggu depan itu ada key partner, key activity sama key resources. Ya itu yang ditambah untuk yang belum maju. Jadi yang belum maju ditambahin 3
Jadi presentasinya dari awal sampai penambahan 3. Nah, karena sisanya untuk yang belum maju di hari ini itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5, sama kelompok 6 dari kelas yang SF 21, 2B ya. Nah, itu jadinya ada tambahan di 3 indikator, key key partner, terus ada key activities sama key resources. Nah, ditambahnya 3 itu ya untuk minggu depan. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ibu udah di absen ya, Bu? Saya anggap masuk semua ya, karena baru dibukain. Iya, baik, Bu.